Uji validitas berkaitan dengan sejauh mana instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan uji reliabilitas mengacu pada sejauh mana instrumen penelitian konsisten dalam memberikan hasil pengukuran meskipun pengukuran dilakukan berulang kali. Klik Analyze, lalu pilih Scale. Kemudian pilih Reliability Analysis, lalu kita masukkan semua pertanyaan ataupun pernyataan ke dalam kotak item di sebelah kanan. Jadi ingat yang dimasukkan hanyalah pertanyaan yang akan diuji validitas reliabilitasnya. Jika sudah, klik statistik, kemudian centang item scale if item delete pada bagian deskriptif. Kemudian jika sudah, klik continue. Dan untuk modelnya di sini biarkan dalam bentuk alpha. Kemudian jika sudah, klik OK. Tabel pertama adalah tabel yang menunjukkan jumlah responden dan presentasinya, di mana jumlah respondennya sebanyak 15 orang, dan di sini persentasenya adalah 100%. Kemudian tabel kedua menunjukkan nilai reliabilitas kuesioner tingkat stres tenaga kesehatan untuk seluruh pertanyaan. Jadi nilainya di sini bisa dilihat dari nilai Cronbach alpha, yaitu 0,928, dan jumlah pertanyaannya adalah sebanyak 5 pertanyaan. Kemudian tabel yang selanjutnya adalah tabel item statistik. Tabel ini menjelaskan mengenai statistik deskriptif dari seluruh pertanyaan berupa nilai min, standar deviasi, dan jumlah sampel atau responden. Kemudian yang selanjutnya adalah tabel item total statistik. Tabel ini menjelaskan mengenai validitas dari setiap item atau pertanyaan mengenai tingkat stres tenaga kesehatan. Untuk mengetahui validitas kuesioner, caranya adalah dengan membandingkan nilai R tabel dengan nilai R hitung. Jika R hitung telah didapatkan nilainya, maka langkah selanjutnya adalah membandingkan nilai R hitung dengan R tabel, dengan ketentuan apabila nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, maka pertanyaan tersebut dikatakan valid. Pada tabel item total correlation ini memperlihatkan bahwa dari 5 pertanyaan terdapat satu pertanyaan, yaitu pertanyaan kedua, yang nilai R hitungnya sama dengan 0,328. Nilai ini lebih rendah dari nilai R tabel, yaitu 0,553. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan tersebut tidak valid dan harus dilakukan analisis ulang dengan mengeluarkan pertanyaan yang tidak valid tersebut. Nah, di sini kita akan melakukan analisis kembali karena terdapat satu pertanyaan, yaitu pertanyaan kedua yang tidak valid. Dan prosesnya sama seperti sebelumnya, klik Analyze, kemudian pilih Scale, lalu pilih Reliability Analysis. Kemudian masukkan semua pertanyaan kecuali pertanyaan kedua. Kita masukkan pertanyaan pertama, kemudian pertanyaan ketiga, 4, dan pertanyaan kelima. Jika sudah, klik statistik, centang item, scale, dan scale if item deleted pada kotak deskriptif. Kemudian jika sudah, klik continue, model tetap dalam bentuk alpha, dan kemudian klik OK. Nah, akan tampak output seperti ini. Jadi pada output hasil analisis ulang dengan menghilangkan pertanyaan kedua, dapat kita lihat bahwa semua item pertanyaan mempunyai nilai R hitung pada item total statistik di sini, pada bagian corrected item total correlation, semua nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel. Jadi tidak ada di bawah nilai R tabel. Dan kesimpulannya adalah bahwa semua pertanyaan ini dapat dikatakan valid. Begitu juga dengan mengeliminasi pertanyaan kedua, nilai Cronbach alpha di sini naik menjadi 0,993, di mana tadinya nilainya adalah 0,928. Jadi ada peningkatan nilai Cronbach alpha. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa seluruh item atau pertanyaan pada kuesioner tersebut dapat dikatakan valid dan reliable.